Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Warna. Senang sekali hari ini masih di edisi jalan-jalan ke Kampung Tangguh Banua. Dan kali ini saya sudah berada di Komplek Swadharma Lestari, Kelurahan Mabuun, di mana di komplek ini ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Banua. Dan di Komplek Swadharma Lestari ini juga ditetapkan sebagai juara umum dan juara pertama tingkat kabupaten, yang mana Kompleks Swadharma Lestari ini akan mewakili Kampung Tangguh Banua di tingkat provinsi. Kira-kira seperti apa keseruan Kampung Tangguh Banua yang ada di komplek ini? Yuk ikuti saya. Halo sahabat Warna, masih di edisi jalan-jalan ke Kampung Tangguh Banua nih. Kali ini aku dan tim Warna jalan-jalan ke Kompleks Swadharma Lestari, Kelurahan Mabuun, di mana Kampung Tangguh Banua di sini menjadi juara pertama sekaligus juara umum Kampung Tangguh Banua tingkat kabupaten dan tentunya mewakili KTB tingkat provinsi Kalsel. Sahabat Warnaku, Kampung Tangguh Banua Kompleks Swadharma Mabuun ini memiliki beberapa program unggulan tangguh, diantaranya tangguh kesehatan, tangguh pangan, dan tangguh keamanan. Untuk layanan tangguh kesehatan, di komplek ini menyediakan layanan posko kesehatan, rumah isolasi, dan disiplin penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti patuh menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, tangguh pangan yang dibentuk warga komplek di sini dihimpun dari dana swadaya warga dan bantuan perusahaan yang bermukim di komplek ini, yang kemudian dikembangkan warga komplek di sini menjadi bank pangan yang diperuntukkan ke dapur umum dan kemudian dibagikan ke warga yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun ke petugas yang sedang berjaga di posko sekitar komplek. Di samping itu, kebutuhan pokok pangan warga juga diambil dari hasil budidaya warga, seperti kebun sayur dan kolam ikan yang ada di area komplek. Adapun tangguh keamanan yang dijalankan di komplek ini mengerahkan siaga petugas posko untuk menjaga akses keluar masuk warga komplek maupun pengunjung, yang dilakukan petugas secara bergantian sesuai jadwal yang disepakati, guna memastikan akses keluar masuk warga dan pengunjung aman dari penyebaran COVID-19. Nah sahabat Warna, seperti apa keseruan jalan-jalan kita kali ini? Tetap di Warna ya. Nah sahabat Warna, saya sudah bersama dengan tim dari tangguh kesehatan yang ada di Kompleks Swadharma Lestari ini. Pak Aris ya Pak ya, ini mengenai Kampung Tangguh Banua dari sisi tangguh kesehatannya sendiri, apa aja nih yang dipersiapkan atau yang ada di sini? Oh ya, terima kasih banyak Bu ya. Yang pertama mungkin yang saya harus sampaikan bahwa proses terbentuknya Kampung Tangguh ini secara seketika warga berekspresi melihat ada warga kebetulan waktu diumumkan jam 4 sore, ada warga yang positif. Nah, dengan adanya warga positif, tentu warga Kompleks Swadharma mengambil langkah-langkah waktu itu. Awal mulanya itu? Awal mulanya ada 2 warga positif, kalau tidak salah inisial N dan CN. Nah, karena adanya warga yang positif itu, tentu untuk mengantisipasi tidak terjadinya penularan, sehingga dipikirkan bagaimana terhadap isolasi mandiri yang harus kita kembangkan juga terhadap warga ini. Disiapkanlah rumah isolasi mandiri. Kebetulan ada rumah yang tidak terpakai, yang selama ini dipakai sebagai persinggahan anak-anak pesantren, dan itu yang kita gunakan sebagai isolasi. Dan kita tawarkan ke yang si penderita ini yang positif, mau isolasi mandiri atau di rumah isolasi. Lalu pilihannya? Nah, kebetulan lagi yang sakit positif ini tempatnya bisa sendiri isolasi mandiri, karena dia punya rumah dan bisa nempati khusus untuk yang bersangkutan. Yang kedua, anak-anak yang kerja di perusahaan
Nah, yang kerja di perusahaan menyiapkan untuk wadah isolasinya. Jadi untuk sementara yang 2 kasus tersebut tidak ditempatkan di isolasi mandiri, di rumah isolasi itu. Tetapi tetap kita siapkan. Tetap dipantau begitu ya Pak ya? Betul. Nah, tempat pemantauan itu masyarakat berpartisipasi di situ. Semua kebutuhan finansial yang dibutuhkan sampai dia nyatakan sembuh, masyarakat rembukan semua untuk menyiapkan. Oke. Berarti tanggul kesehatan yang disediakan di komplek ini dari segi rumah isolasi ya Pak. Betul. Ya? Rumah isolasinya ada berapa nih Pak? Ada 1 Bu. Ada 1 yang tadi ya Pak ya? Ada 1 tetapi cukup luas untuk digunakan. Kalau pernah kita masuk ke dalam situ ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Dan itu fasilitas kesehatan yang tersedia di situ ada apa saja nih Pak? Nah, kalau fasilitas kesehatan kita kerjasama dengan puskesmas wilayah kerja di sini ya. Nah, semua disiapkan, apa-apa tenaga kesehatan kalau ada kondisi yang harus cepat ditangani, kita siapkan mulai dari headsetnya semua, sampai dengan masker, sarung tangan, baju hatmat pun kita siapkan, sampai sepatu bot kita siapkan di sana, supaya memudahkan tenaga kesehatan untuk bisa mengecek langsung warga kami yang dan dipastikan aman begitu ya Pak? Aman, insya Allah aman pasti. Karena kita sesuai dengan prosedur kesehatan penggunaan alat tersebut. Sesuai protokol kesehatan. Iya, protokol. Selain rumah isolasi juga ada apa lagi nih Pak? Nah, kalau jajaran kesehatan menyiapkan pos kesehatan. Pos kesehatan. Nah, pos ada kesehatan. berapa pos Pak yang didirikan untuk kesehatan? Nah, karena kompleks kita di sini kebetulan sekali juga ada bidan, warga kesehatan kita ada bidan desanya. Nah, itu kita gunakan sebagai pos kesehatan. Alhamdulillah dia juga bisa menangani semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat puskesmas yang menjembatani dari bidan ibu bidan ini, menjembatani keperluan-keperluan surveillance tentang COVID ini. Oke. Biasanya yang dilakukan di pos kesehatan itu apa aja nih Pak? Pos kesehatan pertama secara umum masyarakat luar bisa menggunakan. Itu sudah karena kebetulan itu adalah rumah ibu bidan yang buka praktek di situ. Tetapi kita manfaatkan juga jadi pos kesehatan COVID untuk Kampung Tangguh. Nah, warga kesehatan silahkan untuk memeriksakan dirinya ataupun kita proaktif ibu bidan mengecek langsung warga Swadharma Lestari ini kalau ada gejala-gejala menuju ke COVID-19. Oh, berarti kalau misalkan warga di sini sudah merasakan gejala COVID secara umum itu bisa memeriksakan diri ke ibu bidan langsung. Betul. Sebelum ke fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas atau rumah sakit gitu ya Pak ya. Untuk penanganan pertamanya melalui ibu bidan yang ada di sini. Penyambung lidah kita yang pertama. Selain pos kesehatan apalagi nih Pak, tanggul kesehatan yang tersedia di komplek ini? Nah, ada beberapa hal yang memang perlu kita laksanakan prosedur protokol kesehatan. Sebelum masuk ke wilayah kita di sini, di WA Group kompleks ada laporan-laporan yang harus disampaikan orang yang keluarganya mau masuk atau tidak mengenai jajar kondisi kesehatannya. Nah, kondisi kesehatannya apa kalau dia mau masuk, apa betul sudah rapid test atau tidak? Karena banyak kan pendatang, karena kompleks di sini bukan hanya warga kompleks, karena di sini ada SIS, ada perusahaan yang notabene mobilisasi orang banyak. Oke, warga dari perusahaan yang bermukim di sini ya Pak ya, seperti MES begitu ya Pak ya. Dari situlah ada laporan masuk ke WA Group dan yang lain itu ditangani Pak RT. Kalau ada warga kesehatan melaporkan dirinya, kalau tidak melaksanakan rapid, langsung kita himbau ke puskesmas melaksanakan rapid. Oh, oke. Berarti layanan yang laporan yang ditujukan ke warga ini selain warga yang aktif melaporkan juga dari pihak kesehatan tanggul kesehatannya yang ada aktif. Satu hal yang penting Bu, yang harus yang selama ini kita laksanakan. Sebelum ada kasus, kita melakukan pengukuran suhu badan yang sebelum masuk ke dalam sini. Yang ada di depan sana. Betul. Ya Pak ya? Itu sebelum pelaksanaan, sebelum ada kasus positif kita sudah mengantisipasi itu. Oke, dan itu sudah berlangsung sebelum adanya COVID. Nah, sebenarnya itu dalam bentuk lockdown dalam zona kecil, zona RT. Sejalan dengan himbauan Pak Bupati kemarin, itu yang kita laksanakan. Bahwa pengukuran suhu badan harus terlaksana, baik yang masuk, baik yang keluar. Yang kedua yang sangat penting, semua warga harus pakai masker. Oke. Jika keluar rumah ya Pak ya? terkecuali. Sampai kita secara tegas mengatakan bahwa kalau ada orang masuk kompleks ini tidak pakai masker, balik kiri saja.
Oke. Nah, bicara masalah perilaku kesehatannya seperti PHBS, warga di komplek ini seperti apa Pak? Penerapan atau yang sudah menjadi biasa di komplek ini begitu? Iya, itu yang sangat penting sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, kesepakatan yang dibuat RT kami dengan dukungan kelompok Kampung Tangguh ini, setiap rumah mungkin kita bisa lihat semua ada tempat cuci tangan. Dan tertulis di situ, sebelum masuk rumah harus cuci tangan. Karena sumber penularan COVID bisa lewat tangan, dan itu persentasenya sangat tinggi. Sesuai anjuran protokol kesehatan ya Pak ya, rajin mencuci tangan. Ya. Kemudian apalagi nih Pak, perilaku PHBS yang memang sudah dibiasakan warga di komplek ini? Selain cuci tangan, menggunakan masker, lalu apalagi nih Pak? Nah, itu yang kedua yang ketiga tadi ya, yang pertama cuci tangan, ya, pakai masker, PHBS dan sebagainya. Yang selanjutnya kita buat semua protokol kesehatan, kita sosialisasikan ke semua warga di sini. Nah, pakai masker, cara mencuci tangan dan sebagainya. Nah, karena di sini ada musala, bagaimana pelaksanaan sholat di masjid dan sebagainya, kita buat protokol kesehatannya juga. Dengan jaga jarak begitu jaga ya jarak. Pak ya? Oke, baik. Berarti kedisiplinan warga akan protokol kesehatan di lingkungan ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk dikasih tahu, mereka sudah sadar duluan begitu ya Pak ya? Satu bukti yang berangkat dari pelaksanaan itu, Pak Jagar, sebenarnya di sini ada 3 kasus positif yang bisa kita dapatkan. Salah satu contoh yang Cut Mutia sebenarnya itu pendatang dari Bandung, masyarakat luar. Karena kita menegakkan aturan protokol kesehatan, semua harus ngecek rapid test dan sebagainya, dan sangat kebetulan karena dia bisa mau mandiri mengecek kesehatannya, dia bisa rapid test sendiri, swab sendiri. Akhirnya kita dapatkan yang positif karena dia melaksanakan protokol. Yang kasus ketiga, dia datang dari Medan. Nah, sebelum masuk ke sini harus rapid test sampai dengan swab. Akhirnya dia terdeteksi positif. Nah, karena protokol kesehatan yang kita lakukan di kompleks ini sangat ketat, semua warga yang masuk, akhirnya kita bisa dapatkan ternyata virus itu betul. Tidak mungkin virus itu datang dengan sendirinya. Ada warga atau masyarakat atau siapapun yang bisa membawa virus masuk dalam kompleks. Oke, dan 3 orang yang dinyatakan positif itu sekarang sudah sembuh ya Pak? Alhamdulillah, sudah semua sembuh karena yang bersangkutan warga pendatang, dalam artian KTP-nya KTP luar, dan aktivitasnya di luar, semua sudah beraktivitas di wilayah masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris informasinya, dan saya ingin berlanjut ke Ibu Bidan. Bu Bidan, ini bicara masalah tangguh kesehatan mengenai pos kesehatan yang ada di komplek ini biasanya yang dilakukan di pos kesehatan itu apa aja nih Bu? Terima kasih ya. Ini kalau dilakukan di pos kesehatan ini, kita cuma mengecek warga yang ada keluhan-keluhan, gejala-gejala menuju COVID begitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah selama warga meriksakan diri juga ini nggak ada yang terkena, cuma yang dari pendatang aja yang ada. Oke. Seperti kata Pak Aris tadi, 3 orang itu ya Bu ya. Di sini semua tidak menuju ke arah gejala COVID, cuman ya keluhan-keluhan gejala ringan aja. Artinya ini antisipasi dari penularan COVID, dilakukanlah layanan cek kesehatan begitu ya Bu ya. Dan itu gratis begitu ya Bu ya. Biasanya warga yang datang ke pos kesehatan itu mereka disuruhkah atau memang kesadaran dari diri mereka sendiri begitu Bu? Kesadaran dari diri mereka sendiri. Oke, berarti kesadaran akan kesehatan di komplek ini sudah luar biasa ya Bu ya. Selain itu Bu, laporan-laporan yang Ibu tadi tangani seperti kata Pak Aris, laporan cek kesehatan apa segala macam itu memang didiskusikan melalui grup WA begitu ya Bu ya. Bagaimana intensnya laporan itu berjalan Bu? Dari grup WA itu mereka antusias, segala pendapat-pendapat di grup juga dari masyarakat gitu, dari mereka antusias sekali. Oke, intinya mereka aktif untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka ya Bu ya. Oke.
Baik, ini kalau misalkan yang jaga di pos kesehatan itu selain Ibu bidan sendiri, siapa lagi nih Bu yang terlibat di sana? Kalau untuk pos kesehatan ini saya sendiri, jadi kadang-kadang dibantu oleh kader karena kita juga ada pelayanan posyandu. Oke, berarti selain layanan untuk cek COVID begitu, antisipasi COVID juga ada layanan lain untuk posyandu begitu ya Bu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Bu Bidan dan Bapak Aris. Pemirsa, kita akan lanjut setelah ini, tetap di Warna sesaat lagi. Nah, sahabat Warna, saya kali ini sudah bersama dengan tim dari divisi keamanan atau yang di segi tangguh keamanannya ya Pak ya. Pak, ini berbicara masalah tangguh keamanan yang dikerahkan di komplek ini seperti apa nih Pak? Meliputi apa saja keamanannya? Baik, di sini kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami dari Seksi Keamanan Kampung Tangguh Kompleks Swadharma Lestari. Untuk seksi keamanan di sini Pak, kita bisa jelaskan Pak. Untuk seksi keamanan kita di sini terdiri dari 2 seksi keamanan Pak, yaitu dari kampung setempat dan juga pihak perusahaan. Karena di sini kita ada mes perusahaan, kita memanfaatkan dari pihak security-nya Pak. Untuk keamanan di sini kita melaksanakan tugas jaga secara bergantian, yaitu dilaksanakan 3 regu dari masyarakat setempat Pak, dari kepala rumah tangga setempat. Kita kumpulkan, kita bagi regu yaitu jaga pagi, siang, dan malam. Oh, ini jadi ada pembagian waktunya untuk... Ada pembagian waktu. Itu seperti apa? Siapa saja yang terlibat di sana Pak? Yang terlibat seluruh kepala rumah tangga yang ada di Kompleks Swadharma Lestari Pak, termasuk wakar yang telah disiapkan di kampung ini Pak. Oh, dan itu ada bagian-bagiannya sudah ya Pak? Ada. Ya? Dan itu rutin dilakukan? Rutin. Oke. Kalau selain itu Pak, apalagi nih keamanan yang dikerahkan di sini? Oh, keamanan yang kita terapkan di sini Pak meliputi untuk masalah kampung tangguh. Untuk pada saat ini kan kita melaksanakan keamanan protokol kesehatan, yaitu kita di pos depan kita apabila ada tamu yang masuk, pendatang apa segala, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu pertama kita menggunakan masker Pak. Wajib masuk dengan menggunakan masker. Terus tujuan dan maksudnya ke sini apa gitu Pak. Oke, ada laporan jelas dari warga yang masuk dan keluar di komplek ini ya Pak ya. Kalau untuk ini saya dengar di sini juga ada keamanan dari segi lockdown skala kecil gitu. Itu seperti apa nih Pak? Oh, dari keamanan skala kecil, mohon izin menjelaskan. Keamanan skala kecil kita bebankan kepada pihak perumahan masing-masing Mbak. Dari skala kecil, seperti misalnya kita dia mengamankan untuk keluarganya sendiri, seperti jangan lupa mengunci pintu pagar. Terus untuk di sekeliling, untuk keamanan di dalam, misalnya bepergian kemana, jangan lupa mematikan listrik, memadamkan api yang colokan-colokan yang ada di rumah masing-masing. Ini kan kompleks Swadharma ini bersebelahan dengan kompleks yang ada di samping ya Pak ya. Itu bagaimana nih mobilisasi masuk dan keluarnya warga gitu? Ada protokol tersendirikah yang ditetapkan di komplek ini begitu Pak? Ada Pak, nggih. Dapat kami jelaskan, di sini kita mempunyai 2 jalur Mbak, dari depan dan dari belakang. Kita semua sudah ada punya portal. Jadi kita portal untuk keluar masuk kita lengkapi dengan CCTV Mbak. Jadi mereka yang masuk kita terdeteksi. Terus kalau memang ada tamu dari dalam atau dari luar, dari muka atau dari belakang, kita langsung melaksanakan kegiatan kesana patroli Mbak. Oh, oke. Kalau untuk dari segi pos keamanannya di sini ada berapa nih Pak? Di sini ada 3 pos keamanan. Pertama yang di depan, kedua di sini, 3 belakang. Oh, berarti muka di tengah dan di belakang ya Pak ya. Ini dibagi tadi ya Pak ya, dibagi. Semua RT berjaga. Kebiasaan yang diterapkan di keamanan yang ada di sini ini seperti apa nih Pak?
Iya, kita jelaskan di sini kita mempunyai SOP, Mbak. SOP tentang keamanan. Di antaranya yaitu kita SOP keamanan, petugas keamanan kita bagi untuk jaga sebagian, untuk patroli sebagian pemukiman masing-masing, Mbak. Nanti kita bergantian, kita rolling kayak gitu, Mbak. Yaitu tadi dengan tujuan kita apabila ada rumah warga terlihat yang tidak dikunci atau gimana, atau lampu masih menyala ternyata orang yang nggak ada, kita cross check, Mbak. Cross check kita dalam artian kita cross check rumah tersebut apa ada penghuni atau enggak. Kita laporkan dengan RT apabila terdapat kejanggalan atau ada permasalahan, Mbak. Terakhir nih Pak, harapannya dari sisi tangguh keamanan yang ada di komplek ini seperti apa nih Pak? Ini kan salah satu komplek yang ditetapkan sebagai juara tingkat kabupaten ya Pak ya untuk Kampung Tangguh Banua, dan mewakili juga ke tingkat provinsi. Ini seperti apa nih Pak? Kedisiplinan warga di sini? Kalau kedisiplinannya, alhamdulillah kita dari sejak awal mau dilaksanakannya pelaksanaan kampung, tapi sebelum itu juga kita sudah disiplin, Mbak, dengan adanya seperti apa contohnya Pak? Protokol kesehatan. Kalau misalnya contohnya sepertinya kalau ada pendatang yang masuk, pengunjung yang masuk atau barang mau masuk, kita selalu cross check di depan, Mbak. Oh, ada pemeriksaan? Ada pemeriksaan barang itu, barangnya berupa apa, terus tujuannya kemana. Begitu pula ada pengunjung, ada tamu, keperluannya apa, atau menginap di tempat siapa, apa hubungannya dengan menginap tersebut, Mbak. Oke, baik. Berarti dari sisi keamanan yang ada di komplek ini sudah berjalan dengan sesuai protokol yang ditetapkan begitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk warga komplek. Amin. Dan bisa menjadi inovasi warga komplek-komplek yang ada di lingkungan sekitar kita di sini. Pak Busa, tetap di Warna sesaat lagi. Nah, Sahabat Warna, aku udah di kolam ikan ya Pak ya? Iya, betul. Kolam ikan milik di Kompleks Swadharma ini ikan apa nih Pak? Ini ikan nila. Ikan nila. Ya. Yang itu sama juga ikan nila juga Ya, Pak, ini ya? ikan nila usianya 7 hari, 1 minggu. Sedangkan ini ikan nila yang udah besar usianya 2 bulan. Oh, ini kalau untuk benih bibit ikan ini berapa nih Pak yang disebar di sini? Kalau satu kolam bundar ini ada 2.000 ikan nila bibitnya, sedangkan yang besar itu jumlahnya 200 ekor. 200 ekor. Ini didapat benih bibit ini dari mana nih Pak? Benih bibit ini kami dapatkan ada sumbangan dari Dinas Perikanan dan juga dari PT Adaro Indonesia. Kalau untuk papuyu berapa yang benih yang ditebar nih Pak? Papuyu ada sekitar 100 saja. Kalau lele? Kalau lele 500, usianya sudah 3 bulan. Oh, jadi ini membantu stok pangan yang ada di dapur tadi ya Pak? Betul, jadi ketika kami menyiapkan kebutuhan makanan untuk pasien, termasuk juga untuk petugas jaga, ikannya kami ambil dari stok yang ada, baik di kolam bundar maupun di kolam di luar kolam bundar ini. Oke, setelah ini kita lanjut lihat mungkin kebun sayurnya ya Pak? Boleh, boleh. Oke, Ya. Pak. Pak, ini kebun sayur ini ada jenis sayuran apa aja nih Pak? Ya, jadi di kebun sayur Kampung Tangguh Banua ini ada tomat, ada lombok, ada kembang kol, dan daun bawang. Oh, oke. Lumayan banyak juga ya Pak ya? Lumayan. Ini kalau untuk apa yang di sini yang terlibat apa nih, siapa yang mengerjakan ini biasanya Pak? Yang mengerjakan pala ini kebetulan beliau tinggal di sini, bagian dari warga kami juga. Yang punya lahan ini ya Pak ya? Bukan, kalau lahannya milik orang, beliau cuma menggarap di lahan kosong ini. Oke. Kalau untuk luas lahan untuk kebun tomat ini berapa nih Pak? Kira-kira berapa Pak? Oh, setengah hektar ya. Yang di sana ada cabai ya Pak ya? Cabai gede di sana, ngapul ada. Oh, oke.
Ini biasanya dipanennya apa sudah panen nih Pak? Barusan kemarin Pak ya panen ya. Sudah. Ini kalau tomat berapa kali? 4 kali panen sudah ya? Bisa 10 kali panen. 10 kali Baru panen. 4 kali baru. Oke. Yang melakukan perawatan di sini siapa nih Pak? Yang melakukan Pak Le sendiri. Jadi sistemnya kalau di Kampung Tangguh Banua ini warga bisa membeli langsung ke beliau dengan harga yang relatif lebih murah dibanding pasaran. Kalau tomat di pasaran itu harganya 10.000, kalau metik di sini atau mau beli di tempat Pak Le itu 8.000 per kilogramnya. Berarti harganya ya sedikit miring dibandingkan harga di Iya, pasaran jauh gitu lebih ya, murah Pak, ya? dibanding pasar. Selain itu kan buahnya segar-segar. Iya, karena Juga- memang langsung dipetik dari kebunnya ya Pak ya. Iya, petik dan ini bagian dari wisata juga. Jadi wisata memetik tomat, wisata memetik sayur-sayuran juga bisa dilakukan di sini untuk menghilangkan stres lah. Iya. Mungkin lagi kosong kegiatan di rumah bisa sambil lihat-lihat pemandangan ini ya Pak ya. Oke. Biasanya ini yang metik ini dari Pak Le atau memang dari warga juga ikut memetik untuk produksi di dapur umum tadi Pak? Kalau dari warga ada, kalau mau milih sendiri bisa Pak Le ya, memetik sendiri boleh. Jadi disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Misalkan kayak tomat itu tidak terlalu tua atau yang sedang-sedang, itu tergantung dari selera warganya. Oke. Pak, tapi kalau bicara masalah kebun sayur di sini, ini ditujukan khusus untuk warga komplek ini atau memang ini juga dipersilakan untuk warga lain juga gitu Pak? Iya, jadi beliau ini kan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dari warga, juga dijual di pasar. Oh, memang berjualan juga di pasar ya Pak ya? Pak, berbicara masalah pangan nih yang disediakan di komplek ini meliputi apa saja nih Pak? Kami punya keunggulan, yang pertama adalah kami mempunyai bank pangan. Bank pangan itu isinya apa aja nih Pak? Nah, jadi bank pangan ini isinya adalah semua kebutuhan pokok warga yang melakukan isolasi mandiri, termasuk juga kebutuhan pokok untuk operasional dari petugas yang menjaga COVID-19 ini di posko di lingkungan kami ini. Nah, bank pangan ini sumber dananya berdasarkan dari iuran masyarakat warga kami, termasuk swadaya. juga swadaya. Swadaya dari warga kompleks ini ya Pak ya? Betul sekali, swadaya. Selain swadaya, ada lagi kah sumber lain begitu Pak? Jadi sumber lain yang kedua itu selain dari warga tadi, sumbernya dari beberapa perusahaan yang ada di lingkungan kami sini juga kami minta partisipasinya. Selanjutnya dari dinas sosial juga ada berkontribusi untuk mengisi stok bank pangan di tempat kami. Pak, ini bank pangan ini meliputi apa saja nih Pak? Ada dapur umum ya Pak ya, terus juga ada kebun sayur, hidroponik ya Pak ya, juga ada kolam ikan. Nah itu bagaimana nih Pak, bisa dijelasin Pak? Jadi ketangguhan dari Kampung Tangguh Banua Swadharma ini dari sisi ekonomi dan ketahanan pangannya. Salah satu tadi adalah bank pangan. Yang kedua, kami punya kolam ikan. Jadi ada kolam ikan lele, ada kolam ikan nila, ada kolam ikan bundar. Selain itu ada 3 untuk ikan. Sedangkan untuk komoditi sayuran, kami punya kebun. Kebetulan ada lahan kosong di lingkungan komplek ini, jadi dimanfaatkan oleh warga untuk menanam beberapa sayuran seperti tomat, lombok, daun bawang, dan kembang kol. Oke, yang sifatnya ini rempah-rempah begitu ya Pak ya, yang dibutuhkan untuk memasak. Iya, kebutuhan pokok untuk keperluan harian dari warganya. Selain itu juga kami di sini mengembangkan tanaman-tanaman hidroponik, terus juga polybag, karena kami keterbatasan lahan juga, jadi banyak dari warga kami yang menanam dengan polybag juga. Oke, ini kalau di tangguh pangan ini siapa saja yang terlibat Pak? Jadi di tangguh pangan ini semua warga terlibat. Tadi terlibat dari sisi pendanaan, warga terlibat. Dari sisi pemeliharaan beberapa fasilitas tadi seperti kolam bundar, ikan lele tadi, termasuk juga ikan nila, itu semua warga terlibat semua. Kami di sini mengutamakan gotong royong warganya. Kebersamaan warga komplek ya Pak ya.
Pak, kalau berbicara masalah tadi kan ada kebun sayuran ya Pak ya, juga ada kolam ikan. Ini siapa nih Pak yang bertugas untuk dari sisi perawatannya begitu? Tentu ada perawatannya juga ya Pak ya. Itu bagaimana nih Pak? Jadi kami di sini kan namanya warga Kampung Tangguh, jadi gotong royong semua. Jadi ada misalkan hari ini yang tugas memelihara kolam ikan, jadwalnya warga yang dekat di lokasi ini. Nah, yang lain juga nanti bisa membantu dari sisi yang lain, termasuk juga untuk pemeliharaan dari fasilitas tersebut. Oh, berarti ini semua pihak terlibat begitu ya Pak ya? Semua terlibat, tidak hanya satu, ya, Pak, ya, tidak hanya satu orang saja, tapi semua warga terlibat semua. Oke, Pak, kalau untuk dapur umumnya sendiri ini seperti apa nih Pak pekerjaannya di sini? Ya, dapur umum ini dikelola oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu warga Kampung Tangguh Banua, ibu-ibu memasak kebutuhan. Kemarin itu pasien yang terkonfirmasi positif juga menyiapkan makanan untuk petugas yang jaga posko COVID-19 di Kampung Tangguh ini. Oke, kalau untuk stok komoditi pangannya ini seperti apa nih Pak, ketersediaan? Ya, jadi kami punya stok relatif mencukupi karena kami punya gudang, ada gudang pangannya juga, jadi semua kebutuhan seperti beras, Indomie, gula, dan kebutuhan pokok lainnya itu kami siapkan di gudang yang ada bank pangan kami. Pak, kalau untuk ini kan Kampung Tangguh Banua Komplek Swadharma Lestari ini menjuarai juara umum dan juga dinobatkan sebagai juara pertama untuk kategori Kampung Tangguh Banua tingkat kabupaten ya Pak ya. Sebelum ke sana persiapan yang atau kebiasaan warga di sini ini umumnya seperti apa nih Pak sehari-harinya? Kalau secara umum ya, kami persiapannya itu karena ada warga kami yang terkonfirmasi positif, makanya kami bersama-sama membantu bagaimana agar yang terkonfirmasi positif itu bisa melakukan isolasi mandiri, memang full isolasi mandiri. Karena yang terkonfirmasi itu masuk kategori orang tanpa gejala, maka yang bersangkutan termasuk juga hasil kesepakatan dan warga bersedia untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, tentunya ketika melaksanakan isolasi mandiri kan dia tidak bisa keluar dari rumahnya. Pasti kita sebagai warga mensupport untuk kebutuhan makanannya dan kebutuhan yang lain. Jadi dia akan komunikasi di dalam grup WA kami. Hari ini dia perlu apa, misalkan dia akan menyampaikan kepada warga dan warga akan mengantarnya, termasuk juga untuk makanan-makanan. Termasuk juga kami mensupport suplemen-suplemen seperti vitamin. Mungkin bisa dilihat di sini juga ada sejenis susu beruang dan yang lain-lainnya. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh dia, selain dia mendapatkan makanan, juga untuk imunnya kami siapkan juga dari warga semua. Makanya kami dari sisi ketangguhan budaya itu masuk kategori yang bagus juga, karena memang orang beranggapan begini, komplek di perkotaan itu masyarakatnya egois, tidak bisa bekerja sama, tidak peduli dengan tetangganya. Dan di sini kami buktikan bahwa kami tidak egois, kami bisa saling membantu sesama warga. Gotong royongnya tumbuh di sini, dan kami harapkan juga bisa diadaptasi oleh lingkungan-lingkungan yang lain untuk kebiasaan seperti ini. Oke, Pak, ini ditetapkannya Kampung Tangguh Banua ini di komplek ini terpilihnya begitu jadi Kampung Tangguh Banua itu awalnya seperti apa nih Pak? Bisa diceritain sedikit Pak? Ya, jadi kalau untuk penilaian Kampung Tangguh Banua ini kan ada 5 sektor yang dilakukan penilaian. Yang pertama adalah sektor kesehatan, yang kedua adalah sektor ekonomi, pangan, ketiga adalah sektor keamanan, keempat adalah sektor informasi, dan terakhir adalah sektor kebudayaan. Dan semua sektor itu di Kampung Tangguh Swadharma ini terpenuhi semua. Jadi semua sektor itu kami lengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang mendukung semua sektor tersebut, sehingga kami bisa menjuarai umum karena semua sektor tersebut kami unggul. Oke. Dan itu memang sudah ada di sini begitu ya Pak ya? Betul. Terus kesiapannya sendiri Pak ini kan menghadapi ke tingkat provinsi juga, itu seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah kami dibimbing oleh 3 pilar dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dari TNI itu untuk mendukung program ini.
Jadi luar biasa dukungan dari 3 pilar tersebut, bekerja sama berkolaborasi dengan masyarakatnya. Alhamdulillah selalu dibina dan diberikan masukan-masukan kepada kami. Oke, baik. Ini terakhir Pak, harapannya nih Pak untuk komplek ini apa? Harapannya semoga virus ini tidak menyebar lagi, tidak menjangkiti warga kami di Kampung Tangguh Banua ini, Kabupaten Tabalong dan Kalimantan Selatan serta Indonesia secara umum. Dengan adanya ketangguhan dari warganya untuk mencegah dari penularan virus COVID ini, insya Allah kita bisa sama-sama mencegah dari penularan virus COVID-19 ini. Nah, sahabat warna, itu tadi jalan-jalan kita ke Kampung Tangguh Banua yang ada di Komplek Swadharma Lestari, Kelurahan Mabuun. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan inovasi bagi kita semua, mungkin khususnya warga-warga sekitar yang ada di komplek ini bisa mengantisipasi atau lebih jeli lagi terhadap penyebaran COVID-19 ya Pak ya. Dan sahabat warna, terus saksikan Warna setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.